Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan? Datang berziarah ke kuburan. Oh, ternyata begini nikmat hidup yang Allah berikan, yang Kau berikan ya Allah. Maafkan hamba ya Allah, hari ini sering lalai. Selama ini hamba sering lalai dengan nikmat kehidupan ya Allah. Kadang-kadang Bu, itulah kita Bu, salahnya. Allah kasih kita hidup, tapi kita jarang ingat mati. Allah kasih kita hidup, tapi kita jarang ingat mati. Padahal kita tahu, kita sadar, kita paham mati itu pasti datang. Tapi kita sibuk memikirkan bagaimana aku bisa bangun rumah, bagaimana aku bisa hidup kekal abadi dengan perhiasan, dengan hartaku, dengan mobilku, dengan kecantikanku, dengan pakaianku, dengan perhiasanku. Padahal di bawah hanya 2 helai, tak ada kantongnya. Dan kita pun nggak sadar sampai di situ. Nggak sadar Bu, nggak sadar bahwa kita akan mati, tidak membawa apa-apa. Kita nggak sadar. Kita nyadarnya itu ya ketika ruh mau ditarik oleh malaikat maut, baru kita sadar. Sekarang memang Ibu, ece itu Ustaz mati itu. Nggak ada itu Ustaz. Neraka itu omong kosong. Gitu Bu. Orang hidup seperti itu Bu. Makanya dia nggak, adalah nanti aja lah sholat, nanti aja baca Quran, nanti aja pengajian, nanti. Nggak penting. Nggak penting itu ngaji, nggak penting itu sholat, nggak penting itu umroh, nggak penting itu wirid, nggak penting itu nutup aurat, nggak penting itu menjaga aurat, nggak penting itu menjaga lisan. Nggak penting semua. Padahal dia tahu, dia sadar dia akan mati, akan dihisap, akan dihitung. Makanya orang yang mengenal dirinya, dia pasti mengenal Tuhannya. Makanya kenali diri kita Bu. Ada 3 pertanyaan yang mendasar Bu. Ketika kita tanyakan kepada diri kita, maka pertanyaan ini akan merubah hidup kita jauh lebih dekat kepada Allah. Jauh kita lebih cinta kepada Allah. Yang pertama, tanyakan kepada diri kita sering-sering Bu. Setiap hari, setiap saat, setiap malam. Di sepertiga malam kita coba tanyakan. Yang pertama pertanyaan itu adalah, kita itu dari mana? Bisa? Ibu coba tanya, Ibu jawab. Bisa hati kita menjawab? Kita itu dari mana? Kalau kita sudah tahu kita dari Allah, kenapa kita mengkhianati Allah? Kenapa kita menunda perintah Allah? Kenapa kita menduakan cinta Allah? Kita lebih cinta kepada selain Allah. Kita lebih cinta dengan popularitas, dengan kagum manusia, dengan perhatian manusia. Kadang kita hebat, kita cerdas, kita bangga dikagumi manusia. Tapi nggak pernah kita merasa bangga ketika Allah muliakan kita, Allah naikkan derajat kita. Padahal yang kita cari kan hanya perhatian Allah, bukan perhatian manusia. Yang kita cari adalah cinta Allah, bukan cinta manusia. Yang kita cari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Tapi sayangnya Bunda, hari ini kita tidak sadar kita itu dari mana. Kalau kita sadar, kita tahu kita dari Allah, maka kita tidak akan mungkin mengkhianati Allah. Allah panggil sholat, Allah panggil zikir, Allah panggil kita baca Quran. Allah suruh kita jaga lisan. Ibu, lisan ini yang sering kita pakai membaca Al-Quran. Namun sayang, lisan ini juga yang sering mencaci maki orang lain. Na'udzubillah. Lisan ini yang sering kita pakai mengucapkan Al-Fatihah dalam sholat. Lisan ini juga yang sering kita menceritakan aib saudara kita. Astagfirullah. Lisan ini yang sering kita mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Tapi lisan ini juga yang sering kita membuka keburukan saudara kita, pasangan kita, tetangga kita. Astagfirullah. Makanya ayo kita tanyakan kepada diri kita ini dari mana? Kalau kita paham, kita sadar kita dari Allah, maka kita akan selalu berbaik sangka dengan Allah. Apa kata ulama, Bu?
Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Al-Hikam, in lam tuhsin zannaka bihi ijli husni wasfih fahasin zananka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka fahal awaddaka illa hasana wa hal asda ilaika illa minana. Jika seseorang tidak mampu berbaik sangka dengan sifat-sifat Allah yang maha baik, maka dia harus berbaik sangka dengan pemberian Allah yang sangat baik. Adakah yang kurang yang Allah berikan kepada kita, Bunda? Adakah satu yang terlewatkan dari pemberian Allah kepada kita? Tidak ada. Setiap hari kita makan dari nikmat Allah, Bu. Setiap hari kita minum dari nikmat Allah sampai kenyang. Tapi kadang kita berat, kita malas menunaikan perintah Allah. Kita makan dari nikmat dan rezeki Allah sampai kita kenyang, sampai kita puas. Kita belanja dari rezeki yang Allah berikan, tapi ketika Allah panggil kita malas, kita tunda, kita berat untuk melangkah, untuk melakukannya. Astagfirullah. Nah, yang kedua, pertanyaan mendasar yang ketika kita paham, kita sadar pertanyaan ini, Bu. Pertanyaan yang kedua adalah, kita sedang di mana? Kalau kita tahu ini adalah buminya Allah, ciptaan Allah, maka pasti kita tidak main-main. Kita akan serius ibadah kepada Allah. Kita akan serius menata hidup rumah tangga kita. Kita pasti serius menata menantu kita, cucu kita, orang tua kita, untuk semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita berada di atas muka bumi Allah, di atas buminya Allah. Jadi kita nggak main-main, nggak berani kita maksiat, nggak berani kita memfitnah orang lain, nggak berani kita membuka aib orang lain. Kenapa? Kita berada di atas bumi Allah. Kata guru saya begini, Bunda, boleh seseorang itu bermaksiat, silahkan bermaksiat di mana saja. Tapi ingat dua. Yang pertama, silahkan bermaksiat di mana saja, tapi ingat dua. Yang pertama, carilah di mana bumi bukan milik Allah. Silakan maksiat di mana saja. Tapi ingat dua. Ya, Bu. Silakan menggosip di mana saja. Buka aib orang silahkan. Menceritakan orang silahkan di mana saja. Tapi cari di mana bumi bukan milik Allah. Yang kedua, kata guru saya, silahkan menggibah, silahkan memfitnah, tapi cari di mana Allah yang tidak bisa mendengar dan melihat engkau memfitnah, menggibah saudaramu.